seperti itu. Jadi teman-teman jangan bandar deh big money. Ini mungkin hanya big money yang tahu nih eh, mau apa menyikapi kenaikan bunga The Fed ini seperti apa, seperti itu. Tapi kalau ini ya, kok yang lihat ini sih eh, energi harusnya kita cukup pede aja sih. Karena ya kita tahu ya kemarin ya energi-energi komoditi juga ada ADMR, BSML, SMMT, DOIT itu yang top-topnya yang Betul. ratusan persen ya kok. Sampai ribuan malah ya, ADMR ribuan ya. Benar, ada MR ribuan. Iya, laporan keuangan Q1-nya juga Adaro naik 500%, PTBA 200-an, 200% sama Bian 200-an. Sebagai emiten paling mahal juga ini ya, labanya juga 200%-an nih, Bian. Dia udah hopeless aja dengan Toba ya. Nah itu teman-teman, itu apa? Ya ini kok ya, apa? eh, Kembali lagi juga kalau teman-teman nih money manajemennya yang penting dan ya money management itu penting kenapa ya itu bisa menjaga psikologis teman-teman sih sebenarnya seperti itu. Ini ada pertanyaan Mas Joko dari saya cukup tertarik juga nih dengan pertanyaannya terkait suku bunga nih tadi ARB banyak disinggung berjamaah. sama Mas Joko. Ya, Apa Mas Joko boleh kasih berapa juga pertanyaan ini soalnya. kalau terkait suku bunga efeknya ya suku bunga Fed itu kalau menurut saya nih ya in my opinion juga nih harusnya pemerintah akan menaikkan pemerintah kita ya pemerintah Indonesia eh, akan menaikkan suku bunga juga nih tapi dikit aja nih yang 7 days repo itu yang sekarang 3,5% mungkin bakal dinaikin tipis ini. Nah ini juga impactnya ya dapat melemahkan ekonomi kita sedikit. Tapi kita juga harus pede juga nih sama negara kita sendiri karena kita baru beres Idul Fitri, baru beres Ramadan, baru tadi Mbak Dea baru macet-macetan, ekonomi berarti udah mulai bergerak kan. Eh, Ekspor bagus, apa berarti juga neraca perdagangan kita bagus kan. Nah, tapi juga kembali lagi kita juga harus sektor apa kita harus memperhatikan ya, ini sektor makronya juga. Kita juga baru dengar kan yang kemarin gara-gara minyak goreng Pak Jokowi melarang nih ekspor minyak goreng. Nah, kita nggak tahu kan berapa lama melarang ekspor ini. Jadi semakin lama sih sebenarnya ya nggak semakin nggak bagus ya karena itu salah satu sumber devisa pendapatan kita dan dalam bentuk dolar seperti itu. Jadi kalau terkait sama pertanyaannya Mas Doni Iskandar 49 ini, eh, mungkin bank-bank yang punya story aja yang di keep Mas, disclaimer on ya. Mungkin bank-bank, oh ya bank ini dong, bank kesayangannya, saham kesayangannya, bank mini kesayangannya Koben, Amar, Amar. Sekalian kita lihat nih, Bermerah ya. Amar. Ini akumulasinya juga lumayan. Ini tinggal dia menunggu apa nunggu break aja nih. Sebenarnya kalau mau valid breaknya mungkin dia nunggu di udah 430-an ya. Jadi Mas Doni kalau punya mau ngincer bank-bank mini, mending bank yang ada story-nya. Amar tuh story-nya lumayan kece. Dia apa eh, related, kalau nggak salah tuh related sama investor tuh di Nigeria. Dua namanya apa ya? Talaram apa kalau nggak salah seperti itu ya. Itu nah itu sebagai salah satu eh, pemilik utamanya Bang Amar seperti itu. Jadi kalau mau bank Dolar. mini ya dipilih-pilih ya, jangan 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 di HK semua nih karena mungkin waktu beberapa tahun yang lalu lagi isunya isu teknologi bank mini. Nah, semua dipegangin dan mungkin tahun lalu pas bener nih, pas lagi megang saham bank mini, pas lagi ngebut semua ya. Kalau sekarang mungkin sektornya udah bergeser nih, mungkin di Amerika juga S&P 500-nya saham-saham yang apa teknologinya juga
mulai apa udah minus berdarah-darah juga ya di Amerikanya seperti itu. Sip, mantap banget Mas Joko. Thank you. Kita lanjut nih. Sahabat dari FND Lim. Laba naik. Gimana view-nya? Joko. Voting kemarin tuh. Bukaan. Buka buka ini ini ya kalau secara teknikal sih kemarin pas sebelum libur nih pembeliannya besar sekali. Oh iya, Eh, gede. Asing ini masuk banyak banget ya. Bener-bener. Nah, ini apa ya? Ini teman-teman dan buka ini juga eh, kemarin laporan keuangannya labanya juga sebenarnya itu ini ya apa bukan laba operasional ya teman-teman. Kalau mau lihat laporan keuangan untuk benar-benar validnya perusahaan itu membukukan laba ya harusnya lihatnya dari eh, laba operasional. Kemarin itu labanya itu buka karena dia ini ya, kok ya memiliki apa ngebeli saham BBHI. Kalau nggak salah dia beli saham BBHI-nya tuh dari Salah. 400 Iya. kok kalau nggak salah tuh. Dia membeli saham dari 400, sekarang BBHI-nya 6.500. Nah, itu apa labanya buka itu dari kepemilikan saham BBHI. Kalau tapi secara teknikal ini mudah-mudahan ini ya dia baru ngelewatin MA 50 lagi ngelewatin mau berusaha nembus MA 100-nya nih ya semoga valid. Tapi ya itu teman-teman buka mungkin untuk di swing ya bukan untuk istilahnya untuk teman-teman scalpingin karena beberapa hari ke belakang tuh juga buka eh, jarang ya kok ya sampai nyampe 15 persenan tuh jarang. Mungkin paling tinggi tuh kemarin beberapa hari lalu ya tanggal 20 April itu mungkin hanya sampai 9% kalau nggak salah tuh. Jadi teman-teman kalau mau swing, ini apalagi yang kemarin belinya buy on weakness di 16 Maret nih di 260-an, 250-an, oke banget sih kalau buat di hold seperti itu. Sip, mantap nih untuk buka ya. Oh ya. Lanjut nih, ada lagi pertanyaan dari nih dari Tomo Gaming. Rame, bos. Maksudnya rame ya, Wah, bos. Prospek yang banget. Coba kita macam ini ya, macam dukun. Same itu ini kan kok rumah sakit ya kok ya? Sahamnya swingnya kok Karim juga. Ini kan sektor-sektor ini kan kok sektor kesehatan kan kok? Sahame, story sahame apa ya? Saya harus tahu sama kok Karim sih. Ben- Tahu. bener bener nggak sih same sektor kesehatan? Kalau sektor kesehatan ini kita juga ini ya eh, Iya, rumah sakit kata dia. Betul, nggak salah. iya. Nah ini kalau sektor rumah sakit nih kita juga harus agak-agak ini ya sebenarnya agak harus mulai aware nih karena ya kita ketahui sekarang COVID udah mereda ya. Eh, Mungkin emiten-emiten ya kalau saya kemarin baru baca laporan keuangan tuh baca laporan keuangannya ini kok silo itu karena COVID mereda mereka juga berkurang nih pendapatannya karena ya mostly kemarin saham-saham kesehatan pas kemarin pandemi cukup naik juga ya itu karena apa perawatan pasien itu reimburse-nya dari pemerintahan tuh kontribusinya lumayan ya 5%-an terhadap pendapatan rumah sakit seperti itu. Tapi kalau misalnya ini secara teknikalnya nih yang udah nyimpen same dari bawah ini sebentar lagi harus ini ya teman-teman karena udah beberapa kali nih di resisi ini dia nggak jebol ya di sebentar.
di 450 ya, 450 ini beberapa kali dia nggak jebol. Jadi kalau teman-teman yang kemarin udah ngumpulin same dari bawah nih, pasti ngumpulin samenya nih gara-gara ini ya kok ya, biasanya induknya EMTK, SCMA, and the Gang nih, pasti nih. Karena ini ya, rumah sakit digital. Karena nah, ini teman-teman juga kalau yang kemarin udah belinya dari awal tahun, ya dari 300-an nih, 310, 315-an ini, kalau misalnya udah mau taking profit, ini boleh sih sebenarnya ini udah lumayan banget. Sekedar hanya untuk mengamankan cuan ya nanti mungkin menjual sebagian boleh nih. Kalau secara historis bagus, emang bagus nih, tapi kita teman-teman juga menjaga risiko, kita perhatiin Nah, kita TP sebagian bukan berarti kita kan nggak jual semuanya ya karena kita masih ada dana kita di situ ya nanti kalau misalnya dia udah valid nih breaknya mungkin nunggu breaknya tuh di validnya ya di 500-an ya 510-an kalau udah break 510 ya kita boleh average up lagi toh kita masih ada di masih punya barang di average bawah ya jadi teman-teman juga istilahnya ya eh, nggak apa-apa nih kita ngamanin cuan sebagian daripada kita serakah pengen nungguin break lah. Kalau break, kalau sesuai analisa kita break, kalau enggak kan sayang juga seperti itu. Mending ngamanin cuan ya kok ya daripada ngeliatin boncos. Dari cuan jadi merah lagi deh. Iya, maksudnya sayang seperti itu. Kan kita balik lagi nih ke goalsnya teman-teman kan ingin growth aset ya dengan mengamankan cuan ya salah satu upaya untuk kita nge-growth aset kita. Ini Lanjut nih Mas. BDMN kok ada yang nanya kok. Dari Diana Tali. BDMN aku masih nggak. Tadi kalau kita sudah bahas bank mini ya, coba kita tertarik salah satu bank yang masih under value ya kalau in my opinion Bank Iya, Danamon. ya BDMN ini saya juga sempat kegocek nih kok waktu BDMN waktu yang isu-isunya kemakan sama isunya dia eh, sama Grab-Grab itu ya. Nggak Ya, taunya ya, ya itu teman-teman ya maksudnya saya aliran yang ini nih yang cut loss waktu itu sempat break dia ngebreak di downtrendnya dia ngebreak ke 2540 di bawah itu saya langsung cut loss tuh. Saya pikir waktu kemarin sampai di 2900-an bakal lanjut nih ke 3000-an ternyata enggak ya.